Salam jumpa dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita. Apa ya destinasi yang berhasil dipotret dalam ziarah kali ini? Tidak sedikit orang bertanya dan berkata, ada yang bertanya, ada yang berkata, saya sudah bertemu Tuhan secara pribadi. Apakah saya bisa mengenal Allah secara pribadi? Wow, luar biasa. Tetapi apa maksudnya kata-kata itu? Apakah ia juga melihat Allah ketika dia mengatakan saya sudah bertemu dengan Allah secara pribadi? Dan maksudnya apakah kalau saya bisa bertemu dengan Allah, saya bisa melihat secara visual? Perjalanan ziarah kali ini, saudara-saudara, akan menyelami sedikit dari begitu besarnya misteri Allah yang mustahil otak manusia bisa menguak dan mengungkap Allah yang tak terbatas dari otak manusia yang terbatas. Maka meski minimalis, kita mencoba untuk meraba-raba dan menguak meskipun serba minimalis. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, Tuhan yang berada dalam terang yang tak terhampiri, tetapi yang berkenan untuk menghampiri kami. Puji dan syukur kami panjatkan atas mujizat cinta-Mu yang berkenan mencintai kami. Manusia rapuh, ringkih, alpa, abai terhadap hal-hal penting bagi hidup kami. Karuniakan kami kepekaan untuk merasakan dan mengalami kehadiran dan kedekatan-Mu. Justru ketika kami sedang merasakan kediaman-Mu dalam pergolaan dan pergumulan hidup kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami terpimpin dalam aktivitas kami, dalam seluruh aspek hidup kami, baik sebagai pribadi maupun komunal, agar dimampukan membumikan Tuhan yang menyapa dan mencintai kami dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Amsal pasal 25. Dan hari ini kita akan merenungkan ayat yang kedua yang berbunyi, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan, saudara-saudara, dalam bahasa Ibraninya kabod, yang bisa diartikan martabat mulia atau reputasi terhormat atau keagungan. Itulah makna kemuliaan Allah, yaitu keagungan, reputasi terhormat, dan martabat mulia. Pokoknya maha segala maha. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan dengan siapapun. Kemudian merahasiakan. Apa itu? Merahasiakan di dalam bahasa Ibraninya adalah satar. Artinya menjembunyikan, merahasiakan, menutupi. Apa yang disembunyikan Allah yang serba maha ini, sehingga disebut sebagai kemuliaan? Ketika Allah menjumpai Musa di dalam teofani Allah, dalam penampakan diri, dia memanggil Musa dan kemudian memberikan mandat dan kepercayaan untuk umat Israel keluar dari negeri perbudakan. Dan disitulah terjadi percakapan yang sangat intim antara Allah dengan Musa. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau?
Kalau umatmu bertanya, siapakah engkau? Maka Allah menjawab dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu saudara-saudara yang dikatakan Allah kepada Musa. Yang artinya engkau mengenal aku dari apa yang kuperbuat. Engkau mengenal aku dari apa yang kulakukan. Dengan kata lain saudara-saudara, Allah hanya mengungkapkan dirinya hanya melalui tindakannya. Ya itulah Allah dikenal. Kenapa kok Allah tidak menampakkan wajah visualnya? Alkitab menjelaskan sendiri bahwa manusia akan mati kalau Allah bertemu dengan manusia. Musa yang begitu dekat dengan Allah pun disebut hanya melihat punggungnya saja. Saudara, tentu ini adalah ungkapan antropomorfisme, yaitu Allah yang digambarkan secara antropos. Hanya analogi bahasa kiasan. Andai kata tergambarkan, maka sangat-sangat mungkin manusia tidak menyembah Allah. Tetapi gambarnya. Seperti orang banyak yang mengikut mencari Yesus. Mereka itu cuma mencari mujizatnya dan nasi bungkusnya. Dan bukan Yesusnya. Banyak itu. Berbondong-bondong orang hanya menunggu mujizatnya. Kan malah keliru lagi kalau begitu. Percaya dengan Allah artinya apa? Kita tetap memberi ruang bagi misteri Allah. Yaitu ruang di mana kita tidak lagi mampu mengenal lebih jauh. Seperti kita tidak mampu menyentuh matahari. Kita tahu itu matahari. Tetapi kita bisa merasakan panasnya, cahayanya. Tetapi kita tidak bisa menyentuh mataharinya. Seperti kita tidak bisa menghampiri matahari, apalagi sumber terangnya. Maka juga kita tidak akan pernah sampai tuntas untuk mengenal Allah. Nah, ini beda dengan raja-raja. Pengamsal mengatakan bahwa kemuliaan raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kemuliaan raja menyelidiki segala sesuatu. Ada objeknya, ada sasarannya, ada targetnya, ada laboratoriumnya, ada ilmunya, ada metodenya. Apa yang mau diselidiki, siapa yang mau menyelidiki, bagaimana cara kerja menyelidiki, dan kemudian merumuskan hasil penyelidikannya. Yang diselidiki itu barang atau sesuatu yang terjangkau oleh indera manusiawi, paling sedikit oleh alat-alat teknologi yang dihasilkan manusia. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba barangkali, bisa dicium. Ini raja kalau menyelidiki. Ada batasnya. Perbedaannya amat sangat jauh. Tetapi disitulah kalau seorang raja menyelidiki segala sesuatu, maka dia besar, dia mulia. Raja tentu punya bawahan yang cerdas. Pasukan punya intelijen, ilmuwan yang bisa disuruh oleh otoritas kerajaan untuk menyelidiki. Ilmuwan-ilmuwan bisa masuk ke ruang laboratorium untuk melakukan penelitian. Dan sesudah menemukan sesuatu, maka raja ini yang tampil ke depan.
Nah, saudara-saudara sekalian, rakyat melihat hasil kerja penemuan raja, prestasi raja, dan kelak akan diabadikan di dalam bentuk patung atau karya sang raja. Diperingati, dirayakan tiap tahun, bahkan diliturgikan, dikotbahkan, diperjuangkan, diingatkan dari generasi ke generasi, dan dibukukan di dalam buku-buku sejarah. Dia menjadi mulia. Tetapi penemuan akan selalu dikreasi dengan penemuan baru. Hasil karya manusia lama meskipun megah hanya akan jadi barang antik, barang unik, dan tujuan wisata serta penelitian sejarah dan ilmu pengetahuan semata-mata. Di dalam monumen-monumen dan prasasti-prasasti sejarah, kita bisa menemukan itu semua. Dan kita selalu berbicara tentang orang-orang besar pada masa lalu yang sudah dan masih ada, kita bisa pelajari dan lihat. Mulia karena hasil penelitian, hasil karya, dan jadi budaya. Tetapi kemuliaan raja tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Karena Allah itu masih ada misterinya. Tuhan berada di dalam terang yang tak terhampiri, kata Alkitab. Kita tidak mampu untuk mencerna semua yang kita kenal tentang Allah. Oleh karena itu, meskipun kita tahu banyak, barangkali bisa berbicara banyak tentang Allah mungkin, tetapi baiklah kita tetap rendah hati bicara tentang Allah. Karena Allah berada di tempat yang tidak terhampiri, jelas tapi tidak terjelaskan, terang tapi tidak terhampiri. Sampai di sini peziarahan kita hari ini. Sampai berjumpa dalam perjalanan ziarah selanjutnya. Amin.